Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junet47. Channel ini aku bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari. Tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya, atau kalau tidak itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, di sini nanti kita ada di project ya. Nanti kita akan coba bahas masalah timbunan teman-teman, timbunan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman ya, tonton sampai habis ya biar tidak salah paham ya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya, karena subscribe atau berlangganan ini tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik, dan dengan mensubscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya, yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, satu lagi ya, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman ya, di sini kita ada di project ya. Nah di sini kita akan bahas masalah timbunan teman-teman, masalah timbunan ya. Jadi di sini ini teman-teman ya, ini kita ada kerjaan dinding ya. Ini dinding tingginya kurang lebih sekitar 5 meter ya, tingginya kurang lebih 5 meter teman-teman. Nah dinding ini teman-teman ya, di di tengah-tengahnya ini akan ada nanti akan ada bangunan lain teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada lantai ya. Nanti di sini ini ada step teman-teman. Ini adalah step calon lantai teman-teman. Jadi ini ada slab lagi ya, lantai atau slab atau plat lantai lagi ya. Nah sebelum sebelum ini dikerjakan teman-teman, ini kita perlu timbun dulu ya. Jadi kita perlu timbun dulu. Nah yang jelas kalau menimbun teman-teman ya, itu harus kita padatkan ya, sesuai dengan spesifikasi dan aturan ataupun prosedur yang ada ya. Jadi yang namanya timbunan harus kita padatkan layer by layer ya. Nah tapi teman-teman yang di bawah sini teman-teman ya, jadi yang di bawah sini teman-teman, nanti yang di bawahnya stek ini teman-teman, ini sepertinya kita nggak akan bisa nimbun ya, nggak akan bisa madatkan ya. Jadi kita tidak bisa, susah ya untuk memadatkan di bawahnya ini ya. Karena apa? Karena memang alat nggak bisa masuk teman-teman. Jadi alat nggak bisa masuk, kemungkinan dia cuman bisanya sampai di samping ya, sampingnya ini. Nah terus seperti apa teman-teman? Jadi nantinya ini kita pakai teman-teman ya, kita akan timbun ini dengan pasir teman-teman. Jadi dengan pasir ya. Nah kalau pasir mungkin pemadatannya dia lebih mudah ya. Mungkin nanti kita akan sirami air sampai dia benar-benar padat teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau tidak padat teman-teman, ini akan rawan terjadi ini teman-teman, kemungkinan dia tidak ada daya dukungnya ya, walaupun memang dia sebenarnya sudah didesain dia memang dia melayang ya. Walaupun dia sudah didesain melayang, tapi apapun itu teman-teman ya, bawah tanah di bawahnya itu haruslah padat teman-teman. Kalau tidak padat maka itu akan dikhawatirkan terjadi longsor ya. Nanti akan terjadi longsor. Nah ini teman-teman ya. Jadi metodenya yaitu dengan menggunakan pasir teman-teman. Kita dengan menggunakan pasir. Nah nanti di sini kita akan timbun dengan tanah yang sesuai ya, sesuai dengan yang disyaratkan, tanah timbunan. Nah sampingnya nanti kita akan timbun dengan pasir ya. Jadi kita timbun pasir, kemudian mungkin kita akan siram saja dengan air sehingga dia diharapkan bisa padat teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi ngerjakan tangki ya, tangki kurang lebih 5 meter. Terus kemudian nantinya di tangki ini ya, jadi ini ada bentuk cantilever ya. Jadi ini juga ada bentuk cantilever, dimana ini tuh kurang lebih sekitar 3,5 ya. Jadi ini 3,5. Kalau dinding untuk tangkinya sendiri dia 5 meter ya. Nah ini apa yang menjadi menarik teman-teman,
ini coba kita akan coba lihat dulu ya. Kita hide dulu. Jadi ini bentuknya tangki, tapi tangkinya ada tangki lagi kecil ya. Nah, kita kan ini ya cek dulu. Nah, jadi kurang lebih nanti strukturnya seperti ini teman-teman ya. Ini besinya, besi steknya ya. Ini besi steknya, terus kemudian ini lantainya. Kalau yang tadi dindingnya. Kita coba hilangkan dulu ya. Nah, ini teman-teman, jadi gambarannya itu seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, pas waktu ketika ngerjakan tangki utamanya ya. Jadi ini itu Jadi, nah ini ya. Ini kalau kita hide itu sebenarnya awalnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, awalnya seperti ini ya. Jadi kita ngerjakannya seperti ini. Nah, jadi ini kita ngerjakan seperti ini ya. Galiannya seperti ini, terus kemudian ini juga sebenarnya sudah galian. Nah, terus habis itu kita kasih stack ya. Kita kasih stack di sini teman-teman ya, stack. Terus kemudian, nah untuk ngerjakan tangki tadi ya, tangki yang kecil ya. Nah, maka ini harus ditimbun ya teman-teman. Di bawah besi ini, di bawah besi stack ini haruslah ditimbun. Nah, timbunannya seperti apa teman-teman? Nah, ini tadi kalau kita lihat ya. Jadi kita lihat ya, yang pertama yang jelas itu kita timbun dulu ya semuanya ya. Kita timbun dulu semuanya. Nah, kita timbun itu seperti ini teman-teman stepnya ya. Jadi ini bawah itu samping itu kita timbun, terus kemudian yang di depan ini kita timbun ya, sesuai dengan prosedur. Jadi dipadatkan per layer sesuai dengan spesifikasi yang ada, sesuai dengan teknis yang ada. Ini ditimbun, dipadatkan. Nah, yang jadi masalah apa teman-teman? Yang jadi masalah adalah ketika kita mau nimbun yang di bawahnya stack ini ya. Jadi stack ini untuk nimbun ini itu yang jelas kita gak akan bisa sampai ya teman-teman ya. Ini bisa saja ini ditekuk ya, tapi kalau secara tekukan itu juga tidak sesuai dengan tinjauan teknis ya. Jadi besi kalau ditekuk itu juga dia sudah titik lelehnya sudah terlampaui ya. Nah, makanya seperti apa teman-teman? Nah, kita maksimalkan ya. Jadi kita maksimalkan, misal kita pakai pemadat yang kecil ya. Jadi pemadat yang kecil kita maksimalkan, mungkin dia bisanya ya sebatas alat itu bisa masuk lah. Nah, selain kalau ini kan kita pakai timbunan tanah ya. Jadi timbunan tanah. Nah, seperti apa teman-teman untuk yang bawahnya? Nah, yang bawahnya ini kita menggunakan pasir ya. Jadi kita menggunakan pasir. Nah, kalau kita menggunakan pasir, nah ini bawahnya ya kita sebatas timbun sesuai dengan apa yang bisa dilakukan alat ya. Jadi ini dilakukan oleh alat kecil ya, stamper atau istilahnya pemadat yang kecil ya. Nah, terus kemudian, nah ini solusinya teman-teman untuk menimbun sisa yang kecil ini, maka lebih baik teman-teman kita menggunakan pasir ya. Jadi kita menggunakan pasir teman-teman. Nah, pasirnya seperti apa teman-teman? Jadi ini kalau kita lihat ya, nah ini teman-teman ya, jadi ini kita gunakan pasir ya. Jadi pasir ini adalah yang warnanya kurang lebih abu-abu ya, yang hampir mirip dengan beton ini ya. Ini cuman saja. Jadi ini kita timbun dengan pasir ya. Jadi ini kita timbun dengan pasir. Kita juga coba padatkan semaksimal mungkin. Nah, cuman kalau pasir ini kita menggunakan air teman-teman. Jadi kita gunakan air ya untuk kita semprot, kita basahi sehingga dia jenuh ya. Kalau sudah titik jenuh, sebenarnya pasir ini bisa lebih padat ya bila dibandingkan dengan
tanah ya. Kalau tanah yang jelas itu dia tidak bisa padat kalau semakin banyak air ya. Tapi kalau untuk pasir, dia kalau semakin banyak air dia akan menjadi padat dengan sendirinya teman-teman. Di samping kita juga kalau bisa juga dimaksimalkan juga dengan alat. Nah ini teman-teman ya. Jadi mungkin salah satu bisa jadi referensi ya kalau untuk memadatkan timbunan yang ada di bawah misal stek seperti ini ataupun apapun itu, sehingga terhalangi, itu bisa menggunakan material pasir ya. Jadi material pasir kemudian ditimbun digenangi dengan air, dan kita bisa memaksimalkan pemadatannya semaksimal apa yang bisa kita kerjakan ya. Itu bisa jadi mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman ya. Setelah ini dipadatkan, dikasih timbunan dengan pasir, maka terus kemudian kita bisa terus kemudian kita bisa ini teman-teman ya, bangun kita kerjakan slabnya ya. Jadi kemudian nanti kita setelah timbun baru kita kerjakan slabnya ya. Nah slabnya ini menumpuk di atas tanah ini ya, walaupun secara desain dia sudah bentuknya adalah bentuk cantilever ya, sehingga secara desain ini sebenarnya menggantung pun itu tidak ada masalah. Cuman alangkah lebih baik untuk timbunan yang dia terhalang itu kita menggunakan material timbunan dengan pasir. Nah itu teman-teman mungkin istilahnya metodenya ya. Jadi kita gunakan material yang berbeda. Jadi mungkin ini pesan bagi teman-teman ya, jangan dipaksakan memakai tanah, karena tanah itu tidak akan padat teman-teman. Dan kalau memang tidak padat teman-teman, itu akan berpotensi terjadi kerusakan ya di kemudian hari ya. Itu kalau sudah terjadi kerusakan nanti akan repot semuanya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.